Pemirsa, sosok yang satu ini tentunya sosok yang sudah tidak asing lagi di jagat sepak bola Indonesia. Beliau ini merupakan nahkoda di balik suksesnya Persib Bandung meraih trofi Liga 1 selama 2 musim beruntun. Langsung saja kita sapa manajer Persib Bandung, Haji Umuh Mukhtar. Selamat malam, Bu Haji. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Pertama-tama tentunya kita mau mengucapkan selamat karena Persib ini meraih trofi Liga 1 2 musim beruntun. Bagaimana kesan pesannya mungkin? Wah, bisa dikasih tanggapan dulu. Ini berkat semangatan pemain, pelatih, juga dukungan daripada bobotoh ya, yang setia, karena bobotoh itu dianggap tenaga yang ke-12 ya. Tenaga yang ke-12. Tenaga yang ke-12. Apapun juga tidak bisa lah kita berpisah dengan bobotoh ya. Karena saya sendiri berangkat dari bobotoh gitu kan. Nah inilah ya, jadi sekarang bisa jadi juara. Alhamdulillah, kesemangat dengan semua ya, kebersamaan pemain, pelatih, manajemen gitu ya. Itu terus pemodal juga gitu Pak Glenn, ya inilah Persib bisa semangat dan jadi juara lah begitu. Luar biasa, kita lihat juga selebrasinya ini luar biasa sekali di Stadion GBLA, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, termasuk juga kita lihat ramai stadion ini, bahkan sampai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga ikut selebrasi. Ini jangan-jangan ada yang disampaikan langsung dari Gubernur karena sampai ikut selebrasi arak-arakan juga ini. Wah, betul. Ya semualah masyarakat yang ada di Bandung, terutama luar kota pun juga datang tumplek. Kemarin tanggal 25 kita ada pawai ya. Alhamdulillah lancar, aman, terkendali. Saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Kapolda, Kapolres dengan semua jajaran, Panglima Kodam 3 Siliwangi pun juga ikut andil dengan anggotanya juga semua sigap dan aman, lancar, sama sekali tidak ada apa-apa. Oke. Nah, cuma ada kemarin yang kejadian itu mah kecelakaan luar dari ini, di luar kota kemarin di Garut ya. Dan saya kemarin pun juga nengok kepada orang tuanya, datang ya kita, itu 2 perempuan ya. Yang satu dia udah semester 6 beliau, yang satu masih SMA kelas 2, perempuan dua-duanya gitu. Oke, dan sudah dilihat langsung sama Wak ya? Ya, saya datanglah dengan keluarganya ya, saya turut bela sungkawa gitu. Oke, nanti kita akan berbicara lebih jauh tentang itu, Wak. Tapi sebelumnya apa sih yang mungkin membedakan dengan, karena ini 2 musim beruntun, dibandingkan dengan musim sebelumnya sama kemenangan saat ini, apa yang mungkin Wak rasakan ada perbedaannya? Ada perbedaan, karena apa 2 kali ini sangat bahagia dan bobotoh pun juga euforia sekali. Iya, ya. kayaknya lebih berbeda ya. Lebih berbeda. Kalau yang pertama 2024 itu kita turun dari dari WOS waktu itu naik kereta api langsung ke gubernuran. Nah itu kan langsung. Tapi kalau yang sekarang jadi lama ya. Jadi lama euforianya, karena menang pertandingan dan sudah ditentukan pun juga Persib juara gitu. Waktu ya Kediri ya bisa mengalahkan yang ngejar-ngejar untuk Persib. Artinya dari supporter sendiri sebenarnya sudah jauh lebih mempersiapkan diri pada saat selebrasinya, pada saat arak-arakannya juga. Betul. Jadi makanya euforianya lebih besar lah dibandingkan lebih pada besar musim hampir tiap malamnya setelah Persib itu juara gitu. Jadi ya semua juga mohon maaf orang Bandung, Jawa Barat ya semua juga ya terganggu. Tapi yang terganggu tapi mereka pun juga tidak ada yang protes lah, seneng semuanya gitu. Oke. Ini gimana kalau mungkin berbicara mengenai bonus begitu ya Wak ya? Mungkin bisa dikasih bocoran untuk bonus-bonus kepada pemain atau bonus-bonus yang lainnya ini? Ya kalau bonus-bonus itu udah dari PT ya, itu Pak Glenn sudah menyiapkan dan sudah disiapkan untuk mereka gitu kan. Dan kalau untuk pribadi pun juga waktu itu saya kasih di tempat saya sambil hiburan di Tanjung Sari ya. Saya di rumah setelah dibagi baru dia joget-joget lah di ada hiburan. Oke, salah satunya juga dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini juga katanya sempat memberikan bonus
kepada para pemain begitu ya? Wak? Iya, hebatnya itu ngambil uangnya juga sampai ke bank sendiri, gubernur ya, padahal ya hebat lah gitu, ya ngasih lah, Ngasih juga ya? ngasih ya. Oke. Mungkin berbicara ya, kita sudah berbicara tadi banyak soal selebrasi, soal kemenangan, soal bonus juga sudah bicara. Evaluasi atau mungkin kita lihat kemenangan-kemenangan ini banyak sekali juga peran tentunya selain Wak Haji ya. Dari Coach Bojan sendiri, bagaimana mungkin dari Wak sendiri melihat performa dari pelatih, dari Coach Bojan khususnya ya selama pada saat musim ini dan juga musim sebelumnya? Ya, kemarin waktu di 2024 ya, kita tidak ada harapan untuk jadi juara. Karena penggantian Robert waktu itu malah luar biasa, pelatihnya juga Luis Milla ya. Nah, setelah Luis Milla masuk pun juga malah Luis Millanya pulang karena ada urusan keluarganya. Jadi kita waktu itu kebingungan ya. Tapi ya alhamdulillah Pak Glenn Sugita mencari dan datanglah Bojan. Gitu. Pertama kita belum ada bahwa ini bisa juara gitu. Tapi kan kenyatakan gitu? untuk jadi juara, betul. Itu kan Bojan masuk semua malah tidak pernah kalah. Ya, draw, kalah, menang, alhamdulillah bisa jadi juara di 2024. Nah itu semua kan pasti kaget ya, dari terseok-seok tidak mungkin jadi juara, malah jadi juara. Nah kemarin pun juga seperti ini, tapi kalau sekarang sudah dipersiapkan benar-benar, Bojan mempersiapkan bahwa Persib supaya jadi juara lagi ya, back to back gitu. Oke, dan bahkan dia dinobatkan betul ya Wak ya sebagai pelatih terbaik pada tahun 2025, betul ya? Betul, terbaik lah, saya rasa terbaik juga untuk di kita pun juga ya, pelatih untuk di Persib juga 2 yang terbaik dengan Jajang Nurjaman ya, itu yang lokalnya gitu. Oke. Apa evaluasi mungkin dari Bojan, apalagi melihat performa sejauh ini, karena kita melihat kan sudah mendulang kemenangan. Tapi Betul. evaluasi pasti tentunya ada. Apa sejauh ini mungkin dari official, dari coach juga? Ya, betul, udah bicara juga dengan kita, yaitu juga arahan dari Pak Glenn Sugita juga ya, yang pemodal. Jadi udah menyampaikan, tenang Pak Umu. Dan supaya bisa tenang pun juga para bobotoh. Dia udah menyiapkan para pemain. Ada yang dari Prancis, ada juga dari Brazil, sudah dia persiapkan. Dan mungkin atau 4-5 ini udah mungkin mudah-mudahan deal ya gitu. Oke, nah ini yang menjadi pertanyaan juga, Wak. Karena kan seiring dengan meraih kemenangan, ternyata ada banyak bongkar pasang juga, ada banyak pemain asing yang kemudian meninggalkan Persib Bandung. Ini mungkin bisa dikasih tanggapan dulu untuk terkait dengan bongkar pasang, ada perubahan dalam pemain-pemain ini sebenarnya bagaimana ini, Wak? Di semua klub pun juga, dunia manapun juga pasti ya, kalau salah satu klub yang jadi juara, pasti banyak membongkar. Ataupun juga paling 20%, 30%. Kalau Persib ini luar biasa ya, 50% lah. Kalau orang asingnya hampir 90% gitu kan. Nah ini, kita juga, saya bicara juga. Saya tidak sakit hati, tapi saya sedih ditinggalkan mereka. Memang udah sangat dekat gitu kan ya. Tapi dipikir lagi, kalau dia juga dipaksa, udahlah kamu tambah sekian, itu harus maulah dengan Persib, kamu sayanglah dengan Persib gitu kan. Mungkin ada yang mau, tapi saya bisa dosa juga. Kalau mereka di luar umpamanya 2.000, atau di kita 1.000 atau 1.500, kan dia rugi ya. Tapi saya tidak akan merugikan itu. Ya profesional aja. Jadi semua tetap harus bersahabat dan harus kita bersama-sama. Contoh, Barkowi aja dari tahun berapa. Hari ini pun jam berapa aja sama saya telepon dan dia suka mengucapkan selamat. Betul, Barkowi itu dari Maroko ya. Udah tahun berapa sebelum ini ya. Masih tetap terjaga lah silaturahmi ya, Pak, ya? Betul, itu boleh tanya orang-orang asing yang sudah keluar dari Persib, siapa yang tidak ingat Umum Muhtar gitu. Betul. Salah satu yang juga menjadi perbincangan, Wak, ini adalah Ciro Alves yang kemudian kontraknya tidak diperpanjang. Ini bagaimana tanggapan Wak sendiri? Ya, itulah. Ini kan salah satu yang jadi banyak perbincangan juga. Betul. Jadi Ciro Alves juga pun ada permintaan sekian tahun
dari PT pun juga itu yang sebenarnya juga yang menentukan itu dari pelatih lapor ke Pak Glenn ya sebagai owner. Itu kan berbincang, di situ kan ngambil keputusan yang pasti. Tapi kalaupun juga diambil minta 3 tahun atau 2 tahun, nah risikonya mungkin ada risiko buat pelatih gitu. Jadi saya tidak terlalu membeberkan semuanya, akhirnya kita bicara baik ya, bicara baik semuanya juga. Ada resiko bagi pelatih? Ya, risikonya mungkin ya ditinggalkan ya dengan pemain-pemain yang handal gitu. Di situ pelatih pun juga harus mengambil risiko gitu kan. Jadi kalau nanti dia dipaksakan pun juga kalau tidak mood dengan pelatih juga dengan pelatih terutama yang bisa menentukan kan jadi masalah. Jadi diserahkan semua juga ke pelatih, Pak Glenn silakan siapa yang Anda mau dan siapa yang akan diteruskan. Itu karena ini bubar karena tidak bukan tidak senang atau tidak betah lah dengan Persib, semua juga senang. Tapi mungkin perhitungan yang dikatakan profesional itu di sini 1.000, di sana 2.000, ya pasti ngambil 2.000 dong gitu ya. Ya. Wah ini kan terkenal katanya dekat dengan para pemain ya. Jadi para pemain ini pada saat kemudian akhirnya memutuskan untuk hengkang begitu ya. Bagaimana waktu itu pada saat mungkin mengucapkan perpisahan atau mungkin secara spesifik mengucapkan juga perpisahan kepada Uwa sendiri? Iya, semua juga mohon maaf sampai pada nangis lah. Ya, tapi kita besok lumayan latihan terakhir saya kumpulkan di lapangan dikerumuni dengan pemain-pemain yang tidak akan keluar gitu. Saya panggil di depan, saya sampaikan, silakan saya terima kasih kalian telah membantu Persib sampai juara dan silakan kalian pun juga di luar juga mudah-mudahan kalian akan lebih baik lagi gitu kan, naik gitu. Tapi saya nyampaikan, tapi mohon maaf saya bilang, kalau pemain bagaimanapun juga bagus, handal keluar dari Persib tidak ada nama, hilang namanya. Contoh lah, silakanlah semua yang punya nama di Persib, ya siapapun keluar dari Persib hilang namanya. Walaupun dia main bagus di tempatnya, betul. Hilang sama sekali. Nah itulah, kasohor lah kalau sunahnya gitu ya, nggak kesohor lagi gitu. Oke, nah berbicara mengenai bongkar pasang pemain ini juga kan dijanjikan akan menghadirkan pemain yang berkualitas juga. Bocorannya pemainnya ini ada yang dari Brazil, ada yang dari Argentina juga. Langsung bisa dikasih bocoran, wah siapa ini nama-nama pemainnya ini? Kalau nama saya tidak bicara, tidak boleh ya? Tunggu aja karena saya udah komitmen. Karena sudah ada nama-nama berseliweran juga. Dengan Bojan, ya mungkin Pak Glenn juga ya kita bicara gitu. Siapa nanti yang akan keluar nanti, pokoknya kejutan aja lah. Biasanya Persib selalu membuat kejutan pemain-pemain yang pasti datang ke Persib. Gitu. Tapi betulkah dari Brazil dan Argentina? Betul, karena Bojan sudah bicara dengan saya. Oke. Ini nanti akan menjadi kendala juga kah untuk menyatukan dengan seluruh skuad gitu, karena kan tentunya ada adaptasi lagi berarti Wak. Di situ untuk adaptasi itu sangat sulit ya kalau semua klub juga seperti itu. Tapi kita percayakan sama pelatih ya. Bojan ini kayaknya dia bisa mengimbangi dan dia berpengalaman bagaimana supaya menyatukan lebih cepat juga beradaptasi gitu. Insya Allah lah. Saya yakin lah, percayalah sama Bojan begitu. Nanti kita akan berbicara mengenai strategi selanjutnya, termasuk juga di balik euforia dan rencana-rencana. Wak, kita ingin berbicara juga mengenai insiden yang terjadi pada saat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tapi sesaat lagi pemirsa, kami akan segera kembali untuk Anda.